Assalamualaikum Dokter Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid. Baik pemirsa Hidup Sehat, tentunya tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana Rasulullah menjalankan gaya hidup sehat yang tentunya bisa kita teladani. Dok, selain itu juga kan secara sunnah sendiri kita tidak boleh makan berlebihan. Lalu dengan posisi duduk begitu. Nah, lalu bagaimana sih pola makan secara Islam, Dok? Sebenarnya Islam tuh mengajarkan pola makan begitu luar biasanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama, Islam harus memperhatikan makanannya dulu. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat lain, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi apa yang diperhatikan? Konsep halal dan baik dulu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Sudah halal, sudah baik, tapi jangan berlebihan. Nah, kapan definisi tidak berlebihan? Nah, Rasulullah menegaskan tuh, makan cukup menegakkan tulang punggung. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Ini bukan sepertiga bakul nih Mbak Astrid, sepertiga porsi. Ya inget ya, jadi porsi lambung itu dibagi 3 gitu loh. Jadi kalau udah kelebihan juga jadi masalah. Nah itu Islam mengajarkan sampai seperti itu. Bahkan sampai diajarkan cara makannya. Seperti ya, apa tuh? yang pertama, jangan berdiri. Ya kan, karena kalau berdiri ini juga berdampak buruk buat kesehatan. Kita tahu bahwa kalau berdiri kan dipengaruhi oleh gravitasi. Maka makanan kan kita tahu bahwa lambung letaknya di kiri. Ya kan? Maka ketika masuk ke sini kan belok dia. Maka itu makan yang paling bagus dalam posisi yang duduk, tenang gitu ya. Jadi sempurna itu makanan masuk ke dalam lambung. Mempengaruhi jalur ya makanan masuk ke tubuh. Betul. Ditambah lagi Rasulullah tuh makan juga pakai 3 jari loh. Unik sekali 3 jari. Kalau 3 jari kita tahu bahwa tubuh kita menghasilkan enzim. Ada enzim amilase, kemudian ada lisosim, yang itu berperan dalam proses pencernaan. Lisosim itu terkenal sebagai efek antibiotiknya. Kalau jumlah makanan masuk berlebihan dibandingkan dengan enzim yang ada di dalam mulut kita, dampaknya apa? Jadi proses pencernaan tidak sempurna. Ya. Kalau seandainya jumlah makanan yang 3 jari kan sedikit tuh. Ketika sedikit, enzimatisnya juga cukup, maka sempurnalah proses pencernaan. Wah, luar biasa ya, ternyata manfaatnya nggak hanya karena porsinya aja, tapi buat ke organ kita tuh juga berpengaruh betul begitu ya Dok ya? Betul, betul. Oke, kalau misalkan kita makan tidak menjalankan dengan secara sunnah misalnya, nah itu efeknya bagaimana ya ke tubuh? Contoh makan ketika kebanyakan, yang dirasakan paling saat ini dirasa adalah lambung jadi begah. Karena kebanyakan kan. Tadi kan banyak masuk, mekar, kembung dia. Nah itu berdampak buruk. Kalau proses pencernaan sempurna, maka enzimatis sempurna, maka akan terjaga dari penyakit pencernaan. Kalau berlebihan tadi, bisa diabetes, bisa kolesterol, diabetes, kan? Bisa penyakit hipertensi, misalnya kelebihan garam, gitu kan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Baik Dok, kita juga sering mendengar nih, kesehatan kita itu digambarkan dengan apa yang kita makan ya Dok ya, betul ya. Orang yang punya masalah pencernaan atau misalkan tadi dokter bilang GERD, lambung, atau mungkin hipertensi. Nah, dia setelah menjalankan puasa itu malah lebih nyaman rasanya. Nah, itu berpengaruh itukah puasa buat kesehatan kita sendiri Dok? Ini dahsyatnya puasa. Ketika orang berpuasa identik dengan lapar. Dan ini menarik nih. Ketika orang lapar, apa yang terjadi? Lapar itu terjadi disebabkan karena 2 aspek. Yang pertama, kosongnya lambung. Yang kedua, kadar gula di dalam darah yang rendah. Ketika lambung kosong, lambung akan mengeluarkan satu zat yang namanya grelin. Oh, ini keren sekali nih apa grelin. Itu tuh? Grelin itu satu zat yang bilang atau sinyal menuju ke otak, bilang ke otak saya lagi lapar. Kalau kenyang, yang menghasilkan zat itu lemak, menghasilkan leptin. Leptin itu bilang ke otak, saya udah kenyang. Nah, ketika grelin keluar, ini keren banget ini. Grelin itu ternyata bisa mencegah timbulnya penyakit Alzheimer. Mencegah tidak gampang pikun. Ya kan? Bagus juga mencegah tidak timbul stroke. Bahkan mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, maka itu grelin itu penting. Yang kedua ini yang keren sekali. Bahwa ketika berpuasa, kadar gula di dalam darah kan rendah. Iya, rendah. Nah, ketika rendah ini unik nih. Ketika rendah, ternyata tubuh memberikan respon. Nah, ini respon yang luar biasa. Ketika gula rendah, tubuh akan berusaha untuk menormalkan gula. Dengan apa? Mengaktifasi yang namanya glukagon. Glukagon adalah zat yang dihasilkan oleh pankreas. Ketika dia lapar, dia akan memecah cadangan energi. Maka itu harusnya puasa nggak bikin kita loyo harusnya. Puasa itu bikin kita semangat sebenarnya. Karena hadirnya
glukagon. Ditambah lagi ada penelitian yang terbaru bahwa ternyata puasa menyebabkan satu proses yang namanya autofagi. Apa itu autofagi? Bersih-bersih diri selnya. Maka itu puasa itu sebenarnya bikin kita panjang umur. Puasa itu bikin selnya itu bagus dan bikin awet muda. Betul. Bagi yang muda. Gitu ya, kalau udah tua, Kalau yang tambah udah aja tetap tua. Bagi yang muda. Jadi memang benar, memang bersih itu. Karena autofagi itu ternyata mengembalikan fungsi normal sel. Ditambah lagi pada orang yang sakit mah sebenarnya bagus loh. Mengurangi pengeluaran asam lambung berlebihan. Asam lambung berlebihan itu kan juga bisa keluar karena faktor makanan dan karena faktor stres. Karena makanan masuknya nggak ada, maka sedikit keluarnya. Dan biasanya pada orang yang berpuasa kan lebih bahagia, lebih rileks. Nah itu akan menghambat pengeluaran asam lambung. Pada orang yang penyakit gastritis bisa dicoba dengan terapi puasa. Ternyata kadang-kadang memberikan efek yang luar biasa terhadap orang yang penyakit gastritis. Buat mereka yang punya gangguan pencernaan, ketika berbuka itu kan juga nggak boleh salah ya dok dalam memilih makanan karena nanti bisa jadi memicu gasnya keluar juga. Nah ini begitu. yang penting ketika orang yang punya sakit lambung, perhatikan buka dan sahurnya. Santan, susu, cabai, ini adalah makanan yang mampu merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika orang yang sakit mah bukanya nggak bener, malah tambah parah. Betul. Maka itu Rasul menyarankan berbuka yang terbaik dengan apa? Kurma. Bukan dengan es teh manis ya dok ya. Kalau nggak ada kurma, air putih kata Rasulullah gitu ya. Jadi awali berbuka dengan sesuatu yang jangan merangsang asam lambung dulu. Ya tadi, pedas, dingin, terus santan, susu, itu beberapa makanan yang mampu merangsang asam. Udah begitu, makannya langsung berlebihan. Dampaknya overdistensi, ketika ada luka, tambah robek. Gitu. Itu tuh yang bikin. Maka itu yang jadi masalah. Betul. Jadi bukan karena puasanya ya dok, karena Betul. bukanya pemirsa. Tapi kita akan lanjutin lagi nih berbincangnya dengan Dokter Agus, namun setelah jeda yang berikut ini.